Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Muhammad Yusuf, saya peserta Latsar CPNS gelombang ke-9. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang bela negara. Bapak siap? Baik, boleh silakan. Baiklah, dimulai dari pertanyaan pertama. Mungkin Pak perkenalan dulu, mohon disebutkan nama, profesi, kemudian unit kerjanya di mana. Oke. Perkenalkan, nama saya Vicky Rizky. Saya sebagai seorang perekam medis. Saat ini saya bekerja di UPT Puskesmas Kopo, Kota Bandung. Oh iya, di Kopo. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara, Pak, secara umum? Yang saya ketahui bela negara ya, ini kan suatu konsep perihal kita mencintai tanah air, berbagai macam cara ya bela negara itu, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi pada intinya adalah setiap warga negara Indonesia wajib untuk ikut serta dalam bela negara ini gitu. Jadi itu yang saya tahu. Oh iya. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya? Yang ada di masyarakat secara umum. Halo, Vic. Masih connect? Halo. Ya, sinyal. Sinyalnya, Vic ya? Iya, ya. Ya, kita masih kedengaran, Pak Vicky? Iya, masih. Menurut Bapak, bagaimana jiwa bela negara masyarakat umum yang ada saat ini? Pada umumnya seperti apa? Apakah sudah tertanam atau masih kurang? Seperti itu, Pak? Menurut saya pribadi sih masih kurang ya. Maksudnya kesadaran akan masyarakat terhadap bela negara ini masih kurang. Karena masih banyak ya kita bisa lihat di berita-berita juga yang malah menjadi jadi penyakit di Indonesia sendiri gitu. Ya gitu sih, masih banyak sih, menurut saya masih banyak yang perlu di informasikan lagi kepada masyarakatnya bahwa apa sih itu bela negara gitu. Oh, iya. Sehingga masyarakat juga mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka berikan, sehingga setiap masyarakat dapat ikut serta dalam pembelaan negara ini. Ya baik Pak. Tadi Bapak utarakan di awal, menurut Bapak bela negara itu kan bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu bagaimana bela negara menurut versi Bapak sendiri yang dilakukan mungkin secara pribadi seperti itu, Pak? Ya, misalkan tadi yang secara langsungnya kan bela negara di sini mungkin secara ikut serta dalam pembelaan negaranya yang turun langsung ke lapangan, misalkan ya misalkan mengangkat senjata gitu ya. Kalau misalkan ada yang dari luar gitu kan, kita ikut bantu gitu ya, kalau misalkan suatu saat nanti Indonesia terjadi perang, walaupun saya tidak mau. Ya itu yang secara langsungnya. Mungkin kalau tidak langsungnya ya dari bentuk hal kecil aja, misalkan ikut serta dalam ekonomi, misalkan dari pendidikan, itu kan secara tidak langsung kita ikut serta dalam pembangunan negara gitu, membela negara. Semakin baiknya setiap sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu secara tidak langsung dapat menaikkan taraf hidupnya masyarakat Indonesia, serta
menjadi sebagai bentuk pembelaan negara gitu kepada Indonesianya gitu. Mungkin Pak, satu lagi, bela negara secara lebih spesifik mungkin terutama oleh profesi nakes pada saat situasi seperti ini, seperti apa bela negaranya? Ya, bela negara untuk kami sebagai tenaga kesehatan pada saat ini, terutama pada saat pandemi COVID ini, kita ikut serta dalam preventif gitu ya. Preventif maksudnya di sini sebagai pencegahan agar pandemi ini tidak semakin meluas, tidak semakin mewabah, tidak semakin banyak gitu ya, dengan cara ya tadi ikut serta misalkan menjaga kesehatan, kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita harus melaksanakan prokes ini. Kalaupun memang lebih lanjutnya itu adalah apa yang namanya ya, maksudnya jadi kita mengobati lah gitu ya, ikut mengobati kepada masyarakat yang misalkan terkena atau misalkan sakit pada umumnya, bukan hanya COVID. Kita secara profesional membantu masyarakat agar kesehatannya bisa lebih baik gitu. Oh gitu. Ya mungkin terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin sedikit kesimpulan ya. Untuk bela negara, untuk masyarakat pada umumnya, bela negara cukup dilakukan dengan hal-hal yang kecil seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Di saat pandemi ini, kemudian seperti ikut program vaksinasi juga mungkin termasuk itu ya Pak ya. Betul, salah satu termasuk itu juga. Ya. Diwajibkan juga kan sekarang juga oleh pemerintah juga biar menghentikan laju pandemi gitu. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak mengganggu waktunya. Selamat bertugas kembali, semangat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Saifuddin. Saya sebagai guru di SDN 213 Bakan Ciparai, juga sebagai PKS kurikulum di SDN 213 Bakan Ciparai. Ya, baiklah. Untuk Pak Udin, mungkin pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai bela negara? Yang saya ketahui mengenai bela negara adalah berarti kita mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi, kemudian kita menambah wawasan mengenai sikap patriotisme terhadap bangsa itu sendiri. Terima kasih ya. Jadi sikap mempunyai sikap berwawasan kebangsaan seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih. Lalu bagaimanakah jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Secara umum bela negara pada masyarakat Indonesia cukup baik karena mereka betul-betul merasa memiliki bahwa bangsa ini adalah kewajiban kita bersama untuk mengembangkan, untuk meningkatkan ya, termasuk juga dari segi yang lainnya bahwa bangsa ini harus berkembang oleh kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara pada diri sendiri? Yang saya tahu atau yang saya pahami, untuk kita mengembangkan jiwa bela negara kita, tentunya kita juga harus banyak literasi, banyak membaca, kemudian juga meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan kita, supaya kita tahu bahwa bangsa ini harus berkembang, harus kita lindungi dengan sekemampuan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Nah, jiwa bela negara sangat penting dimiliki oleh setiap orang, setiap individu
warga negara itu sendiri. Kenapa? Karena untuk dapat melindungi secara kita individu, kemudian juga untuk mempertahankan kerukunan, persatuan antar individu sebagai warga negara, supaya kita secara umum, secara luas, secara bangsa itu bahwa jika ada seorang atau bangsa lain yang akan mengganggu stabilitas negara, bahwa kita akan betul-betul membela dengan segenap tenaga, segenap jiwa dan raga. Terima kasih. Sekarang mungkin kita masuk ke ranah sekolah yang tentunya ada sangkut pautnya juga dengan bela negara, yaitu apa tanggapan Bapak mengenai PTMT yang akan dilakukan oleh sekolah pada tepatnya di Bandung saat ini? Mengenai pembelajaran tatap muka terbatas, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat, orang tua, guru, terutama anak-anak. Menurut saya sangat penting dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana, karena ketika PTMT dilakukan tentunya alur pembelajaran akan kembali normal, kemudian transfer ilmu dan yang lainnya akan kembali normal, supaya pemahaman anak-anak betul-betul baik dalam menyerap setiap informasi yang diberikan oleh guru. Ya, baiklah. Terima kasih mungkin untuk Bapak Udin atas waktunya. Semoga wawancara ini bisa menjadi hal yang baik untuk informasi halayak umum. Terima kasih. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Hafiz Harapan, selaku calon CPNS di Kota Bandung. Ingin sedikit bertanya kepada Bapak terkait dengan pemahaman Bapak atau sudut pandang dari Bapak tentang beberapa hal. Salah satunya tentang wawasan bela negara, yang keduanya tentang isu-isu yang ada saat ini, yaitu terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ya, saya mau bertanya dulu, mungkin nama Bapak apa dan profesinya apa? Nama saya Syarif Hidayat, pekerjaan wira swasta, kebetulan di sini sebagai ketua RW di warga masyarakat saya. Siapa? Langsung ke pertanyaannya Pak, Bapak. Silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara, mungkin kita sebagai warga masyarakat yang mungkin kita hanya bisa memperingatinya dengan kegiatan-kegiatan, mungkin dengan lomba-lomba, mungkin seperti itu. Siapa? Berarti wujud kecintaan dari masyarakat gitu ya Pak ya? Nah, apa yang perlu diperhatikan Pak ketika pembelajaran tatap muka berlangsung terkait dengan adanya pandemi COVID saat ini? Mungkin ada masukan dari Bapak bagaimana seharusnya dilaksanakannya atau bagaimana Pak? Yang harus diperhatikan, ya, saya mohon kepada para guru agar setiap murid-muridnya tolong setiap masuk rumah itu harus betul-betul jaraknya antara setiap para siswa itu harus diberi jarak. Juga kalau setiap siswa itu harus betul-betul memakai masker, dan sebelum masuk ruangan sekolah itu diusahakan harus mencuci tangan dulu, ya, demi menjaga agar COVID-19 ini tidak terkena kepada murid-murid kita. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak terkait dengan pembelajaran tatap muka ke depannya harus seperti apa atau bagaimana Pak? Harapan saya pembelajaran anak-anak mudah-mudahan lebih bisa ditingkatkan lagi, ya. Mungkin kami hanya mengharapkan jangan sampai ke musibah COVID-19 ini terjadi lagi, karena dengan adanya musibah ini pembelajaran anak-anak saya jadi terhambat, ya. Mudah-mudahan mohon saya kepada para guru-guru supaya lebih giat lagi membimbing siswa-siswanya dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif saja. Siap.
Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan kesempatannya Sama-sama. pada saya untuk bisa bertanya atau mendapatkan informasi dari Bapak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.